sini para pembimbing, ketua pembimbing, kandidat doktor Ibu Ari Berania MKOM dan Bapak Bolson Herdiansa MMSI, dan rekan penguji di sini ada Ibu Dr. Herpina MKOM. Selamat Maria Kiptia, ini udah di ujian hasil ya. Iya. Ada beberapa hal yang Bapak lihat di video yang Bapak terima. Iya. Pertama, itu pergerakan routernya ya. Ini ya nggak halus ya. Kalau Anda lihat tuh kayak loncat-loncat, itu bisa diperhalus nggak nanti? Oh iya. Di routernya itu kan gerak tuh. Pas sambil lihat videonya. Kemudian yang kedua, di dalam AR-nya itu Anda kan menampilkan alat tuh. Tapi alatnya itu tidak semua disampaikan atau tidak semua ditujukan. Yang Anda tujukan hanya kabel UTP sama RJ45. Padahal ini kan alat itu sangat krusial, dan ini momentum untuk menampilkan, karena orang kalau beli diperlihatkan langsung kan beli alatnya mahal dan harus ada yang memperadakan. Tapi kalau di sini kan cukup dengan video gitu kan. Maria? Iya. Kedengaran kan? Kedengaran Bapak. Ya. Jadi ini videonya hanya 1 menit 19 detik aja ya, gitu ya? Iya Bapak, demo aplikasi yang biasa aja sih. Tapi apa namanya, demo yang ini kalau demo untuk alat dan bahan tuh hanya 2, betul? Itu alat dan bahan untuk video kabel crimping Bapak, karena untuk di kelas 10 semester 1 itu dia untuk hanya kabel crimping saja sih untuk teknologinya. Untuk TKJ-nya kelas 10 semester 1 mereka hanya mempelajari video kabel crimping gitu sih Pak. Untuk mempelajari kabel crimping, bukan video. Tapi sebetulnya bisa ditambahin kan? Bukan hanya 2 ini ya? Baik. Oke ya, coba dirapikan lagi ya. Kemudian ini nih, Anda itu kan kalau melihat dari laporannya kan, metodenya menggunakan markerless AR ini, Bapak pengen tahu komponen kunci dalam pengembangan aplikasi media pembelajaran berbasis AR ini apa saja komponen kuncinya? Komponen kuncinya itu untuk selain dari marker base ya Pak. Kalau markerless itu kan dia tanpa pakai marker Pak, jadi dia tuh secara cepat itu untuk melihat AR-nya. Kalau misalkan marker base itu kan harus pakai marker, harus di print dulu markernya gitu sih Pak. Gimana? Untuk markerless ini kan dia itu tidak memakai marker, jadi sangat cepat untuk melihat AR-nya. Nah, yang dimana saya memakai surface tracking itu dia untuk melihat trackingnya dari yang datar gitu, permukaan yang datar. Nah, di markerless ini juga ada kayak 3D object trackingnya juga, atau juga ada image trackingnya juga gitu sih Pak. Terus ini di video itu kan ada hasil pretest sama posttest ya? Iya. Itu untuk apa? Itu untuk soal kuisnya Pak. Ya itu Bapak nanya itu untuk apa? Apakah untuk meningkatkan pemahaman siswa atau untuk memastikan aplikasi itu berjalan, atau bagaimana itu? Untuk meningkatkan pemahaman siswa sih dari aplikasi, apakah mereka tuh pada senang aplikasi atau enggak gitu. Berarti itu Anda udah menambahkan kan di video itu Bapak walaupun sekilas tadi udah lihat. Ya. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat penerimaan siswa menggunakan AR ini dalam pembelajaran terutama? Faktor AR-nya itu seperti apa Pak maksudnya?
faktor yang mempengaruhi tingkat penerimaan itu apa saja yang berhubungan dengan pembelajaran tuh Anda ada nggak di laporan? Seperti kuesioner gitu ya Pak? Ya bebas, kuesioner atau apa. Ada nggak di laporan? Ada. Kalau untuk siswa kuesioner, terus pretest, habis itu posttest. Iya, itu udah jelas. Maksudnya gini, yang mempengaruhi tingkat penerimaan siswa terhadap penggunaan teknologi augmented reality itu apa saja gitu? Yang bisa diukur. Ada itu nggak di tampilnya ada nggak tabel mengukur bahwa oh ini siswa ini dengan melihat ini tuh paham berapa persen kayak gitu ada nggak? Ada Pak. Kalau ini uji coba usabilitas kan yang ini ya. Iya. Tapi tabel lain yang menyatakan bahwa taruhlah dari 50 siswa itu yang paham itu hanya 35 orang. Misalkan 5 orang sangat paham kayak gitu ada nggak? Ada Pak di skor usabilitas pakai aspek SUMI. Di halaman berapa itu di tabelnya? Di halaman 31. Halaman 31 mah nggak ada. Itu maksimalnya sampai halaman 26. Bab kesimpulan dan saran itu kan maksimalnya sampai halaman 26. Oh, bentar. Berarti kalau di sini di halaman di halaman 24, Pak. Halaman 24 itu rekapitulasi skornya di halaman 23 24. Ini misalkan si Abdul Fattah nih. Pretestnya 30, posttestnya 60, selisihnya 30, peningkatannya 100%. Terus di sini apa yang ingin Anda sampaikan di sini dari rekapitulasi nilai ini? Apakah ada peningkatan? Untuk mengecek apakah terjadi peningkatan atau tidaknya secara keseluruhan gimana? Di pretest sama posttestnya sih Pak di sini. Gimana? Di sini untuk kalau Bapak lihat loh ini Anda kan apa ini salah atau gimana ya? Hasil akhirnya proses peningkatannya itu sampai 1765%. Enggak, ini bukan hasil, ini untuk hasil keseluruhannya Bapak. Ini untuk hasil rata-ratanya. Rata-ratanya berapa? 88,25%. Nah itu rata-rata dapat 47 berarti dari data yang semuanya itu ya? Iya. Kemudian posttestnya itu 78, kemudian selisihnya 31. Sebetulnya langsung ke rata-rata nggak usah pakai hasil juga nggak ada masalah sih kalau menurut Bapak, karena di dalam pretest posttest itu nilai 940 tuh maknanya kayak masih bingung gitu ya. Kan soal itu ada 100 nih. Pretest mahasiswa itu dapatnya nilainya 40. Itu kan logis ya. 40 dari 100. Coba kalau hasilnya 940 maknanya apa coba? Oh iya Bapak. Kalau menurut Bapak sih hasilnya nggak usah ditulis gitu, langsung aja ke rata-rata. Oke. Ya, gitu. Kemudian di sini Anda untuk melihat misalkan dari data ini, sejauh mana media pembelajaran yang Anda buat itu mempengaruhi motivasi belajar, khususnya dalam bidang teknik jaringan ya. Iya. Misalkan ada yang nanya, sejauh mana ini mempengaruhinya? Data mana yang akan sampaikan di penelitian ini? Mereka jadi tahu ini sih Pak, untuk visualisasi perangkat jaringannya. Ya, sebetulnya data ini udah bisa menyampaikan. Jadi ketika ditanya sejauh mana media pembelajaran yang Anda sampaikan itu naik berapa persen, ini aja tampilkan. Jadi ini udah menyampaikan itu. Kalau Bapak lihat sih hasilnya kan udah ada nih, video yang tadi itu udah bagian dari hasil
Tapi mungkin ada beberapa hal yang menurut Bapak variabelnya itu yang menjadi poin pertanyaannya itu, misalkan ini, saya merasa aplikasi ini mudah untuk dipelajari 84%, itu datanya dari 20 siswa. Dari 20 siswa. Rata-rata Nah, ini udah rata-rata. Yang masih, emang total siswa di sekolah ada berapa? Total di sekolah itu ada 2 kelas Bapak. Satu kelas itu ada 20. Satu sekolah itu hanya 40 orang gitu ya? Iya. Kurang lebih gitu ya? Iya. Betul, kemudian Bapak. Di sini rata-rata, itu untuk penulisannya pun sebaiknya misalkan di halaman 23 tuh kan. Iya. Rata-rata total seluruh aspek kuesioner guru (2) 67. Coba diperbaiki, jangan seperti itu, tulis aja X bar sama dengan 67/75 dikali 100, dan 100-nya bukan 100 gini tuh, tulisnya 100%. Ya. Iya. Dan jangan nulis X itu kalau dalam matematik, dalam sains, kali itu lurus ya. Kalau itu X ya, pastikan lagi cara penulisannya itu harus sesuai gitu. Oke, baik Bapak. Kalau uji struktural, fungsional, validasi, mana uji validasinya yang mana di sini? Anda bisa tunjukkan nggak uji validasinya di mana? Uji validasi itu ada di bawah Bapak. Mana? Ada coba. Di lampiran 5. Kalau di PPT coba, di PPT ada nggak? PPT uji coba validasi. Bentar. Mana nilai uji validasinya? Ini. Ada nggak yang tidak berhasil di sini? Atau berhasil semua? Berhasil semua sih Bapak. Karena saya pakai rendah 20 lux. Pakai rendah 20? Yang paling rendah 20. Mungkin kalau pakai yang 0 lux tidak berhasil. Kemudian dari sini ada nggak potensi untuk pengembangan fitur tambahan dalam aplikasi ini? Ada Bapak. Bisa nggak ditambahin lagi potensinya? Misalkan dari hasil penelitian itu, Anda kan tadi melakukan kuesioner ya? Iya. Oh ternyata fitur ini harus ditambahin nih supaya nanti siswanya tuh akan menjadi lebih paham gitu. Ada nggak? Atau ini udah sempurna gitu? Belum Bapak, belum sempurna. Untuk ini sih di trackingannya diperbagus ya, soalnya kan yang tadi Bapak bilang itu karena trackingan itu untuk digeser dia kurang smooth kan. Ya, kurang smooth. Betul, itu karena surface tracking itu dia nge-tracking seluruh permukaan, jadi dia masih bingung permukaan datarnya yang mana. Lalu habis itu untuk animasi, untuk tutorialnya itu menurut saya sih diperbanyak ya Pak. Begitu Pak. Terus gini, satu lagi nih, andaikan misalkan ada siswa nih bertanya, Bu guru atau Pak guru, kalau dibandingkan misalkan melihat yang Maria buat dengan AR atau melihat YouTube yang diperagakan oleh seseorang, milih mana gitu? Bisa nggak dibandingkan antara video pembelajaran dengan menggunakan YouTube atau dengan menggunakan AR, lebih menarik mana? Oh, berarti saya harus kuesioner lagi ya Pak? Jadi gini, sebaiknya kalau kan fasilitas di dalam AR itu jauh bisa dimaksimalkan. Jadi ketika orang melihat video yang Maria buat, pastikan video itu semua fitur-fitur yang mungkin susah dijangkau ya. Kalau misalkan Bapak nih menyampaikan lewat YouTube, kadang-kadang alat-alat ini tuh hanya bukan langsung gitu, tapi dengan enggak semua alat bisa disampaikan. Dengan AR ini bisa dimaksimalkan si alat-alatnya, terus cara pembuatannya, cara nempelinnya, cara
satu mahasiswa yang membuat semacam kegiatan itu dibuat dengan AR. Jadi seolah-olah nyata, nanti masuk ke sini ruangan ini. Nah, itu juga sama. Kalau menurut Bapak sih AR-nya bisa ditingkatkan lagi, Maria. Overall untuk laporan Bapak lihat sih bagus gitu ya. Kemudian cara menuliskan tabel, gambar, ada tuh rapi. Cara mengubah huruf bahasa Inggris, miring dan lain sebagainya juga ada udah rapi gitu ya. Cuman tadi hasilnya itu kan kalau bisa dimaksimalkan ya kan ada waktu deskripsi nanti ya. Saya kira itu saja mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Bu Yusma. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yusmanya lagi nggak ada apa gimana ya?